Halo teman-teman, tutorial kreatif kali ini akan membahas mengenai CSS dasar. Karena ini pelajaran pertama dari CSS dasar, maka hari ini akan membahas mengenai cara penempatan CSS. Nah, untuk diketahui teman-teman, mudah-mudahan kedepannya kita teratur. Setelah penempatan CSS ini, cara penempatan CSS ini, kita akan mempelajari text styling, cara penulisan di CSS. Terus kita akan mempelajari background, jadi memberikan background di website kita atau project kita. Selanjutnya kita mudah-mudahan bisa mempelajari pseudo class, terus specificity di CSS. Nah, kita juga akan melanjutkan nanti kita akan pelajari CSS layouting, yaitu mengenai box model dengan margin, karena untuk box model ini sangat penting ya teman-teman. Terus box model, padding, border, box sizing, dan box model reset, dan juga box model membuat website sederhana. Jadi membuat website sederhana akan mencontohkan semua yang sudah kita pelajari nanti. Oke, sekarang kita mulai saja cara penempatan CSS. Cara penempatan CSS itu bisa dibagi tiga ya, bisa dibilang dibagi tiga. Yang pertama itu embed. Embed itu sekilas kodenya seperti ini, style. Jadi dia di dalam project itu sendiri, dalam satu halaman dia dinamakan embed. Dan yang kedua, kita bisa menempatkan inline. Inline itu, ini kita kasih contoh, ini paragraf inline. Nah, ini namanya inline CSS. Jadi scriptnya bisa dimasukkan di tag HTML kita, seperti itu. Yang ketiga yaitu eksternal. Eksternal itu kita membutuhkan file tersendiri untuk menyimpan kode CSS yang kita butuhkan. Oke. Untuk mengawali pelajaran ini, saya dimulai dari embed. Gimana sih untuk menempatkan kode HTML di dalam halaman yang kita lagi kerjakan. Jadi bukan di halaman lain, dalam satu halaman lah. Oke, teman-teman, saya punya project seperti ini. Saya kasih folder CSS dasar. Kenapa? Biar kita rencananya kan kedepannya banyak CSS yang kita akan pelajarin. Nah, saya menamakan index HTML untuk menyimpan kode-kode HTML dan CSS-nya. Nah, untuk CSS embed tersendiri, CSS embed ini ya kita pelajari yang pertama ini, yaitu kita taruh di sini. Di bawah sini nggak apa-apa ya. Style CSS ya, di sini. Ini style. Ini taruh kode CSS-nya di sini. Nah, sebelum kita menuliskan CSS-nya, kita wajib buat objeknya dulu, buat naskahnya dulu. Misalkan contoh gini,
kita pakai paragraf ya. Hello world. Nah, ini kita akan kasih CSS-nya biar bisa buat CSS-nya kita harus membuat kelas di sini. Kelasnya hello. Oke. Nah, hello kita masukkan di sini. Hello. Oke. Kita mau mewarnai paragraf ini, tulisan hello ini. Kita masukkan di sini color. Misalkan kita mau masukkan red. Oke. Kita simpan. Mari kita lihat di browsernya. Oke, open in other browser. Oke, Mozilla. Nah, ini sudah memasukkan CSS. Kita rubah lagi CSS-nya. Misalkan kita menambahkan font ukuran hurufnya. Ini besar ya, lumayan 25 pixel. Oke. Tuh, besar ya. Jadi yang saya akan kasih tahu di sini CSS, cara penempatan penulisan CSS bisa dalam satu halaman. Oke, ini namanya embed. Nah, yang kedua, ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Ini embed. Oke. Nah, yang kedua kita hapus ya ini ya. Yang kedua, tadi kedua kita, nah, yang kedua inline. Oke. Inline seperti ini ya. Kita contohkan bersama-sama. Inline di sini tidak usah memakai class karena kita mau inline, mau dituliskan di dalam HTML-nya yang kita tuju. Kita perlu menuliskan style di sini. Lalu seperti tadi ya, warna, color, red. Oke. Mari kita lihat. Oke, bentar dulu. Nah, ini tidak ada CSS-nya ya. Kita lihat dulu. Ini tidak ada CSS-nya. Nah, kembali lagi kan. Nah, mari kita bikin CSS dengan konsep inline. Style, color, red. Coba lihat. Ini belum tersentuh CSS. Mari kita refresh. Tuh, warna merah kan? Kita juga bisa kasih seperti yang lainnya, font size. Biar gede, biar kelihatan 50 pixel. Gede banget kayaknya ini. Oh, hello world. Oke. Ini yang dinamakan inline. Oke. Ini konsep yang kedua.
Yang tadi di sini itu embed konsep yang pertama. Dan yang terakhir, konsep yang ketiga, kita ini dulu ininya, clearkan dulu. Oke, udah clear. Konsep yang ketiga, konsep eksternal. Eksternal itu butuh link style sheet. Oke, mari kita contohkan biar langsung bisa. Kita taruh di sini, tapi bukan style. Ini embed. Kita taruh link rel style sheet href. Hrefnya kemana? Nah, href ini butuh file untuk mewadahi kode CSS yang akan kita buat. Nah, kita buat dulu. Misalkan di sini sebelum kita buat, kita akan buat style.css. Oke. Ini nama file yang akan kita buat. Kita belum buat, tapi ini akan kita buat style CSS. Mari kita buat. Namanya style.css. Sama ya, style.css. Nah, file HTML-nya di sini dihubungkan CSS, kode CSS-nya dengan ref ini ke file style CSS yang ini ke sini. Oke. Kita mau menambahkan color. Ini bentar. Tetap kita butuh kelas ya di sini ya. Butuh kelas. Kelasnya hello. Kelasnya hello. Hello ini kita tuliskan di style. Kita copy aja ya. Di style, file style sini hello. Nah, seperti ini. Hello, color red. Oke, kita lihat ya hasilnya. Merah, ya kan? Sesuai dengan yang kita minta, red. Lalu kita tambah lagi font size, 100 pixel, lebih gede lagi. Oke, perubahannya. Oke. Nah, sampai di sini saja pelajaran pertama dari dasar-dasar CSS. Yang pertama, yang tadi ini dengan embed, yaitu di dalam halaman tersebut. Yang kedua, inline, harus mengasih di dalam tag HTML-nya sendiri. Dan yang ketiga, eksternal, dengan membuat file tersendiri untuk menyimpan kode CSS-nya tersendiri. Mungkin sampai di sini saja. Sampai ketemu di pelajaran yang kedua. Tetap stay di tutorial kreatif, yaitu akan kita pelajari dengan text styling. Mudah-mudahan kita bertemu kembali.
Terima kasih, jangan lupa like and subscribe-nya supaya kita semangat untuk menambah ilmu-ilmu yang baru. Terima kasih.